Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba, kalau menjawab kok gimana ya? Oke lah, kita anggap saja itu menjawab pertanyaan dari Mas Al-Fatih kalau nggak salah. Mas Al-Fatih ingin mendapatkan contoh burung yang besar, yang kecil, yang sedang gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi ini berdasarkan ini ya, berdasarkan burung saya. Jadi standarnya standar burung saya, yang besar itu yang bagaimana, yang sedang itu bagaimana, yang kecil itu bagaimana. Ini tapi untuk merpati yang jantan ya Mas Al-Fatih, karena merpati betina itu ya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, tapi rata-rata itu standarnya kalau untuk burung rumahan dia, kalau untuk burung jantan dia termasuknya sedang atau agak kecil, jadi sedang ke kecil gitu ya. Tapi kalau untuk jantan itu nanti yang kecilnya jantan itu sama dengan betina yang rata-rata, hampir rata-rata kalau menurut perkiraan saya. Saya ada burung ini juga ya, sebelum masuk ke contohnya, biasanya ini kalau burung jantan yang kecil itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling sering itu karena dia kecentet Mas Al-Fatih dan juga teman-teman semua. Jadi karena dia kecentet waktu dia masih piye, nanti pertumbuhannya sampai dewasa biasanya dia kecil ukurannya. Kalau berdasarkan terah itu sangat jarang menurut saya, karena walaupun bapaknya atau indukan jantannya maupun indukan betinanya kecil, itu kalau kita memberikan pakan yang bagus, itu biasanya artinya untuk induk yang meloloh itu selain dia sayang atau gemati kalau bahasa Jawanya itu, juga pakannya itu jangan sampai telat. Itu biasanya jarang sekali kecentet, dan biasanya pertumbuhannya yang normal itu ukurannya itu sedang, enggak terlalu kecil untuk jantan ini. Tapi kalau untuk betina biasanya sedangnya betina itu kecilnya jantan kalau menurut saya. Ini standar burung saya ya Mas Al-Fatih. Saya ambilkan contoh burung saya yang jantan tapi kecil karena dulu dia kecentet. Tunggu nanti saya ambilkan dulu, saya skip dulu. Kok. Hey. Gini, gue contoh dulu. Ini contoh jantan yang kecil Mas, ini yang sedang. Perbandingannya coba Mas Al-Fatih perhatikan perbandingannya ya. Kelihatan ya, walaupun ini dadanya agak besar, ini biasa. Nah ini tapi untuk bodinya secara keseluruhan itu kecil Mas. Ini karena dulu kecentet yang ini. Ini yang sedang, ini pertumbuhannya normal. Kalau kita perhatikan kan beda ya. Ini yang sedang, ini yang kecentet. Jadi kalau ukuran untuk di burung saya, di kandang saya, ini kecil ini Mas. Yang ini sedang. Ada yang besar, warnanya perumpung, yang itu besar itu yang, nah itu yang lagi jalan itu besar itu Mas. Nanti saya bandingkan. Ini yang kecil ya, yang kecil, ini sedang, yang itu yang sana itu yang besar. Tapi itu pun belum besar sekali, cuma untuk ukuran standar saya
di rumah saya itu termasuk besar, yang ini sedang, yang ini kecil. Jadi agak beda ya, kelihatan ya perbedaannya, yang kecil sama yang besar. Apalagi kalau di umbaran ini kentara sekali, karena ini bulunya kalau sudah di umbaran agak mengembang, walaupun ini juga mengembang, tapi tampak sekali jauh bedanya. Ini mas, ini kecentet dulu, padahal ini induannya besar mas, sama ini agak besar sedikit, atau mungkin sama lah kurang lebihnya. Saya lepaskan ya, dia masih ngeram. Nah ini nanti saya pegangkan yang besar. Waduh, agak susah ini. Harus dikasih makan mungkin ya, tapi itu termasuk besar. Nanti saya tangkap pakai jagung. Nah itu dia udah mau turun, nanti saya tangkap. Alah. Susah. Tapi yang jelas kalau besar lebih besar dari ini mas. Itu badannya sama ini lebih besar yang perumpung itu ya. Nah itu yang terbang itu. Saya nggak ketangkep, dia agak biras. Ini yang sedang. Ini kebetulan sudah terlatih, sudah saya latih walaupun baru sekitar 200 meter kurang lebih. Nanti coba saya tangkap ya. Ini agak melebu. Aja melebu. Wah, dia nggak mau datang. Dia belum mau datang. Nah ini Mas Al-Fatih, ini lebih besar dari yang tadi. Ini masuknya juga besar, walaupun saya punya burung yang lebih besar dari ini. Ini kebetulan ini pegangannya juga besar, jadi nggak ketemu ya, tangan saya cuma dekat sekali. Nah, bisa kalau ditenek kalau ditekan bisa hampir ini. Terus badannya juga besar. Ini bukan karena gemuk ini, tapi memang badannya besar kalau menurut saya. Untuk ukuran standar burung saya ya, burung di kandang saya ini besar. Kira-kira itu ya Mas Al-Fatih, untuk contoh-contoh burung yang besar, kecil, dan sedang. Yang saya punya segitu itu. Ini walaupun besar tapi larnya rapat. Ini tinggian rumahan yang saya latih di kolong sudah sampai setengah jalan, tapi belum ngolong karena belum ada tosernya atau pelatihnya. Mana lagi ya, yang kecil lagi. Kalau yang kecil cuma itu kayaknya punya saya itu mas. Yang lainnya sedang dan ada beberapa yang besar. Wih, laku rawer. Ini juga sedang. Ada beberapa yang lebih besar dari perumpung itu. Oh ini juga agak besar ini Mas Al-Fatih. Nah ini agak besar ya. Ini sudah saya latih di kolong juga, udah naik tapi belum ngolong. Malah saya lupa waktu bertelur. Seingat saya udah saya cabut, malah nggak taunya belum ya. Waktu saya cabut ada 2, saya cabut. Terus ternyata kok bertelur lagi 1. Jadi kesimpulan saya waktu itu ada burung yang bertelur di situ, terus
mungkin tarung, kemudian pergi, dia bertelur di lain tempat, kemudian dia bertelur dua, pas saya cabut yang dua itu, yang satunya terakhir gitu loh, nyusul gitu loh. Jadi akhirnya dia lolos satu. Mungkin ya biasanya jadinya cewek kalau untuk teluran kedua. Itu biasanya ya, teluran pertama itu kak panjang, terus teluran kedua itu biasanya agak bulat, itu jadinya betina biasanya. Oke, semoga ini bisa dijadikan acuan ya Mas Al-Fatih dan juga teman-teman untuk menentukan burung yang kecil, yang sedang, yang besar. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.